Persidangan perkara narkotika yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa yang diketuai Majelis Hakim John Sarman Saragi hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang kedua hari ini beragendakan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi dari tim kuasa hukum terdakwa Teddy Minahasa pada persidangan sebelumnya. Menanggapi eksepsi dari tim kuasa hukum terdakwa yang menilai dakwaan jaksa terlalu prematur untuk disidangkan, dibantah keras tim Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bahwa dakwaan yang disangkakan kepada terdakwa sudah tepat dan lengkap, yang memenuhi unsur formil dan material berdasarkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Terkait perbedaan jumlah barang bukti narkoba yang disita atas kasus perkara narkotika di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang diduga ditukar dengan tawas dalam proses pemusnahan barang bukti yang sebelumnya dipermasalahkan oleh tim kuasa hukum, tidak ditanggapi jaksa karena itu melampaui kewenangan yang diberikan dan bukan pokok perkara. Sementara itu, terkait eksepsi kuasa hukum sebelumnya yang menyebut tidak berhak mengadili terdakwa, dipatahkan oleh Jaksa Penuntut Umum, mengingat kasus narkotika yang diduga melibatkan Teddy CS yang terjadi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, terafiliasi dengan pengembangan kasus narkoba di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Atas pertimbangan tersebut, tim Jaksa Penuntut meminta Majelis Hakim untuk meneruskan perkara tersebut. Tim kuasa hukum terdakwa menilai banyak kejanggalan atas tanggapan eksepsi yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, di mana poin eksepsi sebelumnya banyak yang tidak ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan tidak masuk pokok perkara. Keberatan atas tanggapan eksepsi yang ditolak Jaksa Penuntut Umum yang dinilai tidak tepat dan prematur, tim kuasa hukum tidak tinggal diam dan akan melayangkan duplik dalam persidangan mendatang. Sangat aneh dan tanggapan dari jaksa itu merupakan pengakuan bahwa memang surat dakwaannya itu tidak lengkap dan tidak cermat, ya, karena dia tidak mau menanggapi. Contoh misalnya, kan menurut ketentuan kan, kalau seseorang membunuh, wajib oleh dalam surat dakwaan diuraikan bagaimana cara membunuhnya, saksinya siapa, bukti-buktinya apa. Teddy itu dituduh, itu wajib dalam surat dakwaan, itu bukan menyangkut pokok perkara. Teddy itu dituduh menyuruh menukar narkoba dengan tawas, ya, tentu perlu ada saksinya, kapan ditukarnya, ya, bagaimana proses penukarannya. Bayangkan kalau ternyata saksi menyatakan benar yang ditukar itu adalah narkoba benar-benaran, ya, tidak ada penukaran. Kalau dia dan segelnya masih ada, berarti narkoba yang di Jakarta tidak ada kaitannya dengan terdakwa, dan itu bukan menyangkut pokok perkara. Itu kewajiban dari jaksa untuk menguraikan. Kalau seseorang melakukan tindak pidana, maka harus diuraikan secara lengkap uraian apa yang dilakukan. Kita nggak bicara bukti sekarang ini, tapi bagaimana dia melakukan, siapa yang menyaksikan penukaran tawas tersebut, bagaimana tukarnya. Terus ya, berita acaranya sudah ditandatangani bahwa yang ditukar itu, berita acaranya sudah ditandatangani bahwa yang dihancurkan itu adalah narkoba. Bahkan yang menandatangani berita acara itu ketua pengadilan, kepala kejaksaan, satu pun nggak ada yang diperiksa, Ada apa? Dan jaksa sekarang tidak berani menanggapinya eksepsi kita itu. Dia hanya mengatakan itu pokok perkara, itu bukan pokok perkara. Gitu. Soal bukti pembicaraan WhatsApp, jaksa mungkin kayak nampaknya cukup yakin bukti itu nyata dan cukup kuat. Makanya kalau tidak bisa dibuktikan bahwa terdakwa menyuruh menukar narkoba dengan tawas, maka transaksi narkoba di Jakarta terpotong, nggak ada lagi kaitannya dengan terdakwa. Namun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, akhirnya Majelis Hakim menolak permohonan duplik yang diajukan tim kuasa hukum terdakwa. Sidang akan dilanjutkan kembali Kamis pekan depan dengan agenda putusan sela yang akan dibacakan Majelis Hakim. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV.